Baik, sebelumnya saya Fajar yang Pratama dengan NIM 122370004 dari program studi Teknik Pertambangan ITERA akan membuat sebuah video tutorial di mana di sini saya akan membuat histogram, scatter plot, variogram eksperimental, setelah itu serta variogram model. Berikut merupakan data yang sebelumnya telah diberikan oleh Pak Denny. Ini merupakan data daripada kadar SiO2. Jadi langkah selanjutnya ialah membuat satu folder baru untuk membuat scatter plot. Sini kita namakan terlebih dahulu untuk kolom pertama titik X, Y, dan Z, dan yang keempat itu kadar daripada SiO2-nya itu sendiri. Selanjutnya kita membuat satu titik X dan Y. Kita membuat scatter plot yang terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pindahkan ke atas ya, agar lebih mempermudah membuat scatter plotnya. Jadi sini sudah di atas. Setelah itu kita tentukan satu titik agar kita bisa menentukan daripada ataupun mengubah variabel dari vertikalnya dan juga horizontalnya begitu. Ya, untuk yang dirubah itu merupakan nilai bondnya. Bond minimum itu menjadi nilainya adalah 9784025. Nah, ini setelah kita rubah untuk bond minimum daripada vertical axis tadi. Setelah itu kita buat menjadi bentuk persegi agar lebih enak dilihat dan enak menentukan titik-titiknya dan melihat titik-titiknya begitu. Ini merupakan scatter plot daripada titik X dan Y. Oke, selanjutnya kita membuat scatter plot yang kedua, itu antara titik X dan juga titik Z. Itu kita gabungkan terlebih dahulu untuk data yang dari titik X dan juga Z begitu. Kita input lagi, insert, lalu chart. Jadi kita pindahkan dulu ke atas lagi ya. Ulangi seperti step yang tadi. Nah, ini merupakan scatter plotnya dari titik X dan Z. Kita ubah terlebih dahulu dari titik vertical axis-nya. Itu dengan nilai minimum menjadi 70 karena titik terbawah daripada titik bornya itu ada di antara 60 dan 80. Jadi kita rubah menjadi 70 agar mempermudah dalam memodelkannya nanti gitu. Selanjutnya dirubah untuk horizontal value-nya. Nah, untuk unitsnya itu di major kita ubah menjadi 10. Itu tujuannya untuk mempermudah saja agar lebih terlihat daripada titik bornya begitu. Nah, kita buat persegi panjang agar jarak tiap titik bornya itu lebih terlihat dan memudahkan untuk melihatnya.
Nah, setelah itu kita reset kembali untuk nilai horizontal value-nya. Untuk majornya reset kembali menjadi 50. Ini merupakan scatter plot daripada titik X dan juga Z. Scatter plot dari titik X dan juga Z. Nah, baik. Selanjutnya kita lanjutkan untuk scatter plot titik Y dan juga Z. Sebelumnya scatter plot X dan Z ya, yang kedua. Yang ketiga Y dan Z. Kita ulangi lagi langkah yang tadi. Setelah kita blok, kita buat chartnya begitu. Pindahkan lagi di atas. Ya, jangan terlalu jauh lah jaraknya dari scatter plot yang sebelum-sebelumnya agar lebih enak dilihatnya gitu. Dan kita ubah lagi daripada nilai vertical value-nya. Untuk nilainya bond minimumnya sama seperti tadi. Itu kan ada di antara 80 dan 70, 80 dan 60, jadi kita beri nilai 70. Untuk mayor juga kita beri 10. Lalu kita buat persegi panjang agar lebih enak dilihat begitu. Terusnya untuk nilai horizontal value-nya di reset kembali menjadi nilai semula, yaitu 50. Nah, selanjutnya yang kita lakukan ialah mengkonversi daripada data Excel yang ada menjadi data DAT agar bisa di-input ke dalam software SGame-nya. Tapi sebelumnya kita buat dulu menjadi data teks gitu ya. Di sini kita pilih data teks. Oh, ini teks delimited. Setelah di save, kita kembali ke file. Nah, untuk ini tadi habis itu kita buka ke atau edit di notepad agar mengkonversi menjadi file DAT. Ya, habis itu kita save menjadi all files ya, jangan lupa teman-teman. Setelah selesai kita buka software SGame-nya. Nah, lalu data yang tadi kita input itu di objek, setelah itu load object dan input data yang tadi sudah kita rubah menjadi data DAT. Nah, untuk objek type-nya menjadi point set ya, jangan lupa dirubah.
Setelah itu untuk yang ketiga ini dirubah menjadikan titik X-nya 1, Y2 dan Z itu 3 dan point set time-nya dirubah juga nih. Untuk formatnya menyesuaikan dari teman-teman semuanya gitu. Habis itu kita lihat bentuk visualnya daripada titik boardnya. Nah ini bisa teman-teman lihat untuk titik bor daripada SC2 nya. Nah, setelah itu kita lanjut untuk membuat histogram terlebih dahulu. Nah, kita perbesar terlebih dahulu biar enak. Nah, ini setelah diperbesar, untuk binnya kita naikkan menjadi 25 agar lebih enak dilihatnya. Setelah itu kita lihat untuk nilai variansnya, itu untuk membuat variogram eksperimentalnya didapatkan nilai itu 0.19075. Nah, setelah ini kita minimize saja dan lanjut membuat variogram eksperimental horizontal. Jadi dibagi menjadi dua ya, variogram eksperimental horizontal dan juga variogram eksperimental vertikal. Di sini untuk number of legs itu didapatkan dari data Excel. Nah, ini data kita merupakan didapat dari jumlah titik bor yang paling bawah, karena horizontal itu kan biasanya yang paling bawah yang dipakai begitu. Jadi jumlahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk nilai mana tadi? Satu lagi. Oh, ini. Nah, untuk nilai number of leg-nya itu 6. Lanjutkan nilai leg separation. Balik ke data Excel. Nah, itu didapatkan dari jarak gitu. Jarak antara dua titik itu selisihnya terdapat 50, itu yang menjadi data leg of separation kita. Jadi datanya atau nilainya itu 50. Untuk leg tolerance itu biasanya dibagi dua dari nilai leg separation. Jadi nilainya itu 25. Nah, untuk number of direction-nya itu kita memakai 4 karena kita ini membuat yang horizontal kan, jadi memakai 4 sudut. Lalu kita isi untuk azimutnya. Yang pertama kita pakai 0, yang kedua itu 45, 3, 90, dan yang keempat 135. Nah, dipnya semua sudutnya kita pakai 0. Dan untuk toleransinya itu memakai 22,5. Itu sesuai daripada ketentuan umum lah. Untuk bandwidth-nya itu disesuaikan daripada nilai dari leg tolerance-nya 25. Nah, sini. Habis itu kita next.
Dan bisa dilihat untuk variogram eksperimental dari yang horizontal gitu. Kita fitting variogram terlebih dahulu. Ini kita bagi, kita fitting agar nanti kita lebih enak gitu untuk next ke step selanjutnya. Ini sudah kita selesai fitting. Lanjut kita masukkan daripada nilai hasilnya tadi yang variance dalam histogram tadi. Jadi kan 0.19075. Nah, ini garisnya sudah terlihat ya. Dan tipenya menjadi tipe spherical. Jadi bisa dilihat bahwasanya titiknya ini kan belum mayoritas melewat, atau garisnya belum mayoritas melewati titik, jadi kita mainkan di sini dari range max dan mediumnya. Untuk yang minimal itu belum kita mainkan, itu untuk membuat variogram model. Nah, ini kan kita sesuaikan, cuman tadi setelah beberapa percobaan menurut data yang sudah diberikan juga itu kita akan memakai daripada nugget efek lah, karena banyak belum mayoritas daripada garis ini melewati titik. Nah, beberapa percobaan tadi. Nah, ini kan nugget efeknya 0. Apabila kita menjadi 0.01, untuk silnya itu berubah juga menjadi yang tadinya 19 turun 1 poin menjadi 18 begitu. Nah, bisa dilihat juga kan garisnya yang melewati titik berubah. Tadi setelah beberapa percobaan didapatkan yang garisnya melewati banyak titik, itu nugget efeknya sebesar 0,07. Berarti hasilnya otomatis menjadi 0,12. Nah, di sini dia. Dan untuk range-nya juga kita rubah ya, teman-teman. Nah, jadi itu untuk nilai range maksimalnya ada di angka 80 dan mediumnya tetap di angka 75. Nah, sini bisa dilihat kan hasilnya. Ini merupakan variogram eksperimental horizontal, dimana titik-titiknya itu sudah ataupun garisnya melewati banyak titik. Selanjutnya kita save saja terlebih dahulu dan lanjut untuk buat variogram eksperimental vertikal.
Baik, lanjut untuk membuat variogram eksperimental vertikal. Nah, ditentukan untuk number of leg-nya tadi menuju data Excel yang tadi. Ini dapatkan rata-ratanya itu antara 14, 15, 16 begitu kan, daripada titik bor yang ada di scatter plot XZ. Jadi saya ambil tengahnya aja, itu number of leg-nya 15. Untuk leg expiration-nya itu 1, dan leg tolerance-nya berarti setengah dari 1 itu 0,5. Nah, numbernya karena kita membuat yang vertikal, jadi number of direction itu hanya satu saja, dan azimut yang kita pakai itu 0. Oh iya, untuk di pen 90 toleransinya tetap 22,5, dan bandwidth-nya kan kalau kita pakai leg toleransinya itu 0,5 terlalu kecil, jadi kita pakai bandwidth-nya itu 5 sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Denny selaku dosen pengampu. Error, sabar, belum ini tadi. Next. Nah, ini untuk variogram eksperimental vertikal. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya mungkin kita nanti akan modelkan secara 3D penggabungan antara variogram eksperimental horizontal dan variogram eksperimental vertikal. Kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat 3D itu dengan cara itu mengedit di Notepad. Ini kita buka dua-duanya di Notepad. Setelah itu untuk yang variogram eksperimental vertikal kita copy. Oh, sabar, ada spasinya di sini. Nah, kita copy di variogram eksperimental horizontal. Ini kita save as. Jadi variogram eksperimental 3D. Jadi all files. Selanjutnya kita buka kembali software SGIMP-nya. Ini load existing dan select tadi yang sudah kita gabungkan ya. To next. Nah, ini dia.
kita fitting agar lebih enak itu dipandangnya daripada variogram modelnya. Nah, ini sudah selesai kita fitting gitu. Kita lanjut di part 5 agar lebih ini, karena kan itu bisa dilihat bahwasanya plot 5 itu ada penurunan, jadi kita kurangkan daripada X max nya itu menjadi 10 agar lebih mudah. Nah begini, selanjutnya lanjut kembali tadi untuk hasilnya tadi 0 poin itu yang variogram eksperimental 0.12. Tapi kita terlebih dahulu 0.07 dan hasilnya itu 0.12075. Lanjut lagi untuk rem max nya tadi 80. Ya untuk tipenya lupa, range nya tadi 80. Untuk mediumnya 75 dan minimumnya tadi setelah beberapa percobaan antara 7 ataupun 6, cuman saya lebih memilih sepertinya 6 aja deh, lebih dari 6 ya, bisa dilihat. Jadi langsung kita save saja untuk variogram modelnya seperti itu. Untuk langkah-langkah membuat dari variogram eksperimental, variogram model, histogram, dan juga scatter plot. Baik, karena terkendala durasi dan ingin diperlihatkan kembali, cuman sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.